Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam historia kawan-kawan semua dimanapun berada. Pada video kali ini saya ingin membahas mengenai kenapa sih orang Indonesia itu kebiasaan untuk mengumpat dengan kata-kata yang kurang pantas. Mohon maaf, seperti anjing ataupun kata-kata plesetan yang mengarah ke hal tersebut seperti anjir, anjing, dan yang lain-lainnya. Apa salah anjing ini sebenarnya? Bagaimana sudut pandang sejarah mengulasnya? Selamat datang di Sejarah Menjawab, kita bahas sekarang. Secara universal, hewan anjing selalu diidentikan dengan hewan yang penurut. Dia akan selalu taat terhadap apa yang diperintahkan dan dikatakan oleh majikan atau tuannya. Dari sudut pandang Islam sebagai agama yang mayoritas dipeluk di Indonesia ini, anjing itu dikaitkan sebagai hewan yang najis. Nah, kedua hal tersebutlah yang membentuk paradigma yang akhirnya memunculkan kata umpatan yang populer digunakan sejak zaman Belanda sebagai kata umpatan. Pada mulanya, kata umpatan ini populer digunakan oleh Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC yang merupakan kongsi dagang Belanda di Hindia Timur untuk mengolok-olok Sultan Mataram, yakni Sultan Agung, yang dianggap sebagai seekor anjing yang telah mengotori Masjid Jepara. Di tempat-tempat umum yang hanya boleh didatangi oleh orang Belanda, orang Eropa, ataupun orang Timur asing seperti Jepang, selalu ada tulisan-tulisan yang merendahkan di atas sebuah papan yang bertuliskan Verboden for Inlander and Honden, yang bermakna dilarang masuk bagi pribumi dan anjing. Wow, jadi luar biasa bahwa pribumi disamakan derajatnya seperti hewan anjing. Hingga akhirnya kata umpatan anjing ini populer digunakan termasuk oleh para pribumi, termasuk juga oleh para pejuang yang kala itu mengejek mereka yang menjadi antek-antek dan bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda sebagai anjing-anjing Belanda. Soekarno pun pernah merasakan umpatan itu ketika ia terlihat atau dinilai bekerja sama dengan Jepang oleh Sultan Syahrir. Soekarno diejek sebagai anjing-anjing peliharaan Jepang. Saling mengumpat dan saling menganjing-anjingkan ini tidak selesai sampai di situ. Soekarno yang dipandang oleh para politisi dan rakyat Belanda kala itu terlihat dekat dan bekerja sama dengan Jepang juga pernah dikatakan sebagai anjing peliharaannya Jepang. Rakyat Indonesia sendiri pernah mengumpat mereka yang bekerja sama kepada NICA atau Netherlands Indisch Civil Administration ketika Belanda ingin masuk kembali lagi ke Indonesia pada masa revolusi sebagai anjing-anjingnya NICA, terutama kepada Batalion Infanteri Brigade 5 Kenil. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan dari mana sebenarnya asal muasal kebiasaan mengumpat dengan kata anjing itu. Semua dimulai dari kebiasaan orang Belanda yang merendahkan pribumi kita dengan sebutan anjing. Nah, kalian teman-teman generasi muda, saya harapkan untuk jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak bermakna, kata-kata yang kurang pantas, kata-kata yang kasar sesama saudara kalian sebangsa dan setanah air. Kalian harus saling menghormati, ya, jangan saling merendahkan. Anjing nggak ada salah apa-apa, tapi kenapa namanya selalu kita sebut dan asosiasikan dengan hal yang negatif? Bahwa daripada kalian berkata yang tidak baik, ya lebih baik diam. Keluarkanlah kata-kata yang bermanfaat, mengingat lidah itu lebih tajam daripada pedang. Dan kata-kata yang teman-teman lontarkan dari mulut teman-teman itu menunjukkan kualitas diri kalian, wibawa kalian, kehormatan kalian. Itu saja teman-teman untuk sejarah menjawab kali ini.
selalu berkata yang baik, selalu berucap yang baik, selalu berpikir yang baik. NKRI harga mati. Salam Historia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.